Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di hadapan gue ini sekarang ada blok Ninja RR ya bosku. Ini blok udah overboss dan untuk portingannya ini udah gua porting ya. Ini udah gua cebokin lah ya gitu ya. Ini gua udah porting ulang karena portingan awalnya itu dia apa ya? Kurang maksimal lah ya untuk di bagian lubang ya bosku, itu kurang maksimal. Jadi di sini gua maksimalin lagi dan ada sedikit-sedikit yang gua robah ya bosku. Jadi di sini gua di blok Ninja yang ini yang overboss ya, pokoknya blok 2 tak sih ya, peruntukan blok 2 tak yang overboss. Jadi di sini gua mau kasih tips yang ya sekiranya toleransi memperawet piston lah ya. Biar kadar panasnya itu di sini nggak apa ya, nggak terlalu berlebih lah. Jadi kita kasih toleransi biar masih apa ya, pokoknya biar agak dingin lah ya, seperti itu ya bosku. Jadi di sini karena blok overboss itu pada dasarnya ini dia bahannya bahan yang biasa sih ya. Ini bahannya yang biasa, terus otomatis kan panas banget sih ya gitu loh. Ini jadi maksudnya dari pembakaran di titik atas sana, di titik busi dia pembakaran ada api, terus bahasanya suhu panas lah ya, ditambah lagi pergesekan antar ring piston dengan boring. Nah sedangkan ini boring yang biasa ya, yang besi ya, jadi ya panasnya nambah lah ya gitu. Jadi di sini kita gua kasih tips toleransi biar yang mudah-mudahan nggak terlalu panas ya. Bagi yang paham ya paham aja ya bosku gitu. Jadi di sini yang gua robah itu di bagian di bagian transfer sekundernya sama yang primernya. Tapi kalau yang primer ini gue ambil yang ya sekiranya standar lah ya derajat kemiringannya ya bosku, karena emang pada dasarnya di blok 2 tak antara lubang primer dan yang sekunder ini dia itu arahnya beda ya bosku. Jadi derajat kemiringannya itu dia beda. Gue sering merhatiin dari dulu itu kalau misalkan yang bagian transfer yang primer yang kecilnya ya, yang kecilnya itu dia agak naik ke atas. Tapi kalau yang bagian yang besarnya sekundernya itu dia mengarahnya ke sini. Dia mengarahnya ke sini bosku. Gini deh biar kelihatan nih. Ini gua pakai piston yang nggak kepake sih ya. Ntar gue masukin dulu. Nah, jadi seperti ini ya bosku. Nah, ini kelihatan kan? Nah, di bagian yang kecil, ini dia biasanya ya. Kalau gue perhatiin di blok-blok 2 tak, ini kalau yang kecil dia agak naik. Tapi kalau misalkan yang besar, ini dia agak lurus. Jadi dia agak ke ini. Intinya simpelnya dia ke atas piston sih, dia rata, dia ke atas piston gitu. Tapi kalau yang kecil dia agak naik gitu loh. Nah, gue biasanya robah yang agak kecilnya nih. Ya, yang agak kecilnya gue agak turunin dikit lah ya, maksudnya biar nggak terlalu ke atas banget gitu ya. Jadi biar lebih banyak simpelnya tuh, logika simpelnya biar lebih banyak di sini, biar lebih banyak ngumpul di tengah boring lah ibaratnya, di sini lah ya. Jadi sekumpulan sini dia kumpul di sini. Nah, dan kalau untuk buspot ya tetap pada dasarnya ya dia harus mengarah ke titik busi ya bosku. Dia kalau untuk buspot dia harus tetap pada dasarnya ya. Karena dia kerjanya 2 kali. Kerjanya dia double. Maksudnya dia selain membilas dia juga berikut mentransfer bahan bakar juga ya bosku tuh. Jadi cara kerja busport itu udah gue jelasin juga sih di video-video sebelumnya bosku, silahkan dicek aja. Intinya kalau buat busport itu dia kerjanya double ya, membilas dan mentransfer bahan bakar juga ya bosku tuh. Jadi poin pertama kita robah untuk bagian sini ya bosku, kata gue tadi itu yang besar ini menghadap ke bibir atas piston. Ya pokoknya tinggal dicek-cek aja sih. Soalnya ini juga gue udah cek ya, kebetulan gasnya juga udah habis ya bosku. Tadi tinggal dikit sih. Ini gue udah ukur-ukur, udah gue cek juga ya. Pakai torch ya, pakai gas. Jadi dia pakai tekanan yang kenceng, jadi dia kelihatan banget gitu. Dia ini ke mana gitu arahnya. Jadi ya gue juga nggak bisa ngukur juga. Yang penting gue biasanya pakai logika, pakai penglihatan gue ini agak turun gitu kan, atau agak naik gitu kan.
Jadi benar-benar gua perhatiin sih gitu. Karena untuk mengukur kemiringan derajatnya itu biasanya ada yang terpatok di bagian apa namanya, terpatok di tuner bengkoknya yang 90 derajat, terus biar agak ke bawah ya tergantung versi masing-masing sih ya. Tapi kalau misalkan gua tetap terpatoknya tuh ke semburan api dari torch gas itu, pokoknya dari sebelumnya itu harus agak turun dikit. Kalau gua itu ya bosku. Jadi mentoleransi di sini maksud gua nih. Jadi biar dia kumpulnya di atas apa, di atas bibir piston, ditambah lagi bahan bakar boros dan campuran oli sampingnya dia agak boros. Jadi meminimalisir panas yang di sini ya bosku, biar nggak terlalu panas. Nah, gitu sih kalau konsep gue ya bosku. Tapi kalau misalkan ada ya preferensi yang lain, inspirasi yang lain untuk masalah biar ini apa, untuk block overboss dia biar nggak overhead atau nge-gym, kita sambil sharing aja bosku di kolom komentar. Oke. Jadi di sini gue juga nggak menggurui ya bosku, di sini gue sekedar sharing dari pengalaman gue dan logika gue ya bosku, seversi gue lah intinya ya bosku. Jadi poin pertamanya itu sih lubang. Nah terus bahan bakar kita buat agak boros, campuran oli samping kita buat agak boros ya bosku. Apalagi kalau misalkan kita di sini main kompresi, kita main papas atau kita main api gitu ya, kayak ganti koil misalkan atau ganti busi, otomatis ya keborosan oli samping dan bahan bakar juga itu harus dimaksimalkan lagi lah ya untuk block overboss ya bosku. Jadi biar dia paten dan kuat ya bosku, maksudnya ke situ sih. Dan lagi apalagi ya, dan untuk dari segi porting, ini porting ini udah finishing sih ya, cuma gue baru lap-lap aja sih, ini gue belum gue bersihin ya, belum gue semprot bensin atau semprot cleaner, gue belum semprot sih ini. Tapi ini baru gue lap-lap aja nih. Kelihatan nggak? Kok mati layar ini? Nah dan jangan lupa juga ya bosku, kalau untuk morting ya, kalau mau morting itu kalau sudah proses finishing itu jangan lupa di bagian sini nih, di bagian garis-garisnya ya nih. Nah nih bagian-bagian garis ini, garis-garis atasnya itu dia dibuat agak landai ya, pokoknya dia dibikin agak landai. Biar apa? Biar ring pistonnya nggak bergesekan terlalu panas ya bosku. Jadi gimana ya, gua kasih contoh lagi deh pakai gambar ya bosku. Ini kita pakai gambar nih. Jadi di sini gua gambar dulu. Ya. Ini gini ya bosku. Kita ambil garis nih, ini di sini. Ini garis lubang nih ya. Ini garis lubang. Nah terus di sini dia ring piston. Nah ibaratnya gini lah ya nih. Jadi ini ring, ntar gua kasih nama dulu deh. Ini ring, ini lubang. Nah ini ring, yang ini lubang. Jadi kalau misalkan ini kita nggak buat landai setelah kita porting ya bosku, nanti si ring dan garis-garis ini ya, nah naik turun. Ini gua gambar yang keduanya. Nah ini gambar ring yang keduanya. Jadi kalau misalkan naik turun ya, ring ini dengan garis-garis lubang dia bakal bergesekan. Nah bergesekannya itu dia agak nabrak gitu, itu udah pasti sih, logika gue ke situ sih. Jadi kalau habis porting itu kan otomatis dia kasar banget kan, maksudnya lancip banget gitu ya, lancip banget gitu ya bosku. Jadi dia tuh lancip banget dan dia nanti bakal nabrak, dia bakal nabrak ya bosku nih. Ya ibaratnya ini boring lah. Nah seperti ini ya tuh. Jadi di atas terus dia turun, nabrak sebelah sini. Ntar kalau misalkan dia udah turun, dia naik lagi, dia nabrak lagi ke bagian atas ini. Jadi pergesekannya dia makin panas. Itu ya bosku, makanya kenapa alasan setiap setelah memporting itu pasti di bagian garis ini dia buat landai seperti ini.
Ini cuma contoh aja ya, dibuat seperti ini. Nah, dibuat landai seperti ini. Jadi yang lancipnya ini dibuat landai, agak turun atau agak atas, pokoknya garis keduanya sih ya, maksudnya dua-duanya gitu. Jadi yang bawah dibuat tuh, kelihatan gak sih? Layarnya mati lagi. Nah, ini ya tuh, yang bawah dibuat, yang atasnya juga dibuat. Jadi dibuat ya, atas bawah itu dibuat ya bosku. Soalnya dia ring, kalau ring ketika TMA itu dia ada di bawah ini ya, ada di bawah transfer. Nih, ada di sini. Dua-duanya tuh dia ada di bawah transfer. Kejauhannya. Nih, di sini. Pokoknya dia dua-duanya ada di bawah transfer ya bosku. Untuk ring ketika TMB ya bosku. Jadi pas TMA naik lagi, turun lagi, naik turun, pokoknya harus dibuat landai. Intinya di sini gue menjelaskan tentang masalah pergesekan biar nggak terlalu panas di blok overboss dan ketika kita finishing porting gitu ya bosku. Finishing portingnya pokoknya harus dibuat landai semua sih. Jadi biar si garisnya itu dia biar nggak nabrak ya. Nih, ya bosku, dibikin seperti ini. Jadi biar naiknya itu dia halus. Ya, oke bosku, jadi intinya di penjelasan video gua kayaknya cuma itu aja sih sementara ini ya bosku. Pokoknya kalau emang ada kesalahan atau yang kurang jelas ya maklum lah ya. Gua di sini tidak menggurui ya. Gua di sini sekedar sharing juga. Dan jangan lupa juga buat bosku semua kalau mau sharing-sharing silakan di kolom komentar aja bosku. Atau ada pertanyaan yang insya Allah nanti gua bakal buatin videonya bosku. Karena di sini juga gua lagi ada kerjaan juga ya bosku. Itu motor ini dan ada satu lagi ini ya bosku. Dan ada lagi di luar sana juga itu yang masih nunggu. Oke bosku, jadi intinya makasih yang udah pantengin video gua. Jangan lupa cek video lainnya juga ya bosku. Dan thank you.